cerdas seorang peternak ayam, yang dimana pada bagian bawah kandang ayam tersebut dimanfaatkan untuk berternak ikan lele. Kotoran ayam akan otomatis jatuh ke kolam sebagai pakan buat lele tersebut, sehingga peternak tidak perlu repot-repot membersihkannya, dan lelenya pun bisa mudah dipanen. Inilah contoh inovasi cerdas. Seorang peternak ayam yang menghasilkan dua jenis usaha sekaligus dalam satu lahan. Ia mendesain kandang ayam yang Ayam ini memiliki kebiasaan yang unik, di mana mereka sering menyembunyikan telur-telur di tempat rahasia, seperti di dalam tanah atau pasir. Ayam ini dikenal dengan ayam sonali. Kebiasaan ini merupakan salah satu bentuk adaptasi mereka untuk melindungi telur dari ancaman predator yang ingin mencuri telur-telurnya. Beternak ayam memang kelihatannya mudah, tapi kalau sebanyak ini, gimana guys? Ini bisa menjadi tantangan yang beda banget. Semuanya dimulai dari sini. Bibit ayam berumur 2 hari. Pada tahap ini, kehangatan itu nomor 1. Tanpa panas, mereka bisa kesulitan melewati malam yang dingin. Nah, untuk alas tanahnya dikasih sekam guys, biar tetap hangat dan kering. Kandang yang nyaman dan bersih juga penting banget. Soalnya, kalau kotor, ayam bisa gampang sakit. Lihat, baru 3 minggu aja udah kelihatan perubahannya. Meski mereka makin kuat, tetap butuh pakan yang cukup dan tempat berlindung yang nyaman. Dan akhirnya, di usia 2 bulan, ayam-ayam ini siap diumbar. Mereka mulai belajar hidup lebih bebas, mencari serangga, cacing, dan tumbuhan hijau buat tambahan lalapan mereka. Tapi meskipun bisa cari makan sendiri, peternak tetap kasih pakan tambahan. Ini supaya semua ayam dapat nutrisi yang tepat dan tumbuh ideal. Setelah 7 bulan, ayam-ayam ini siap dijual. Tapi nggak semuanya dijual, beberapa masih disisakan buat bertelur supaya peternakan tetap berlanjut. Kamu pernah lihat ayam masuk ke terowongan kawat kayak gini? Kelihatannya aneh. Tapi tunggu dulu, di akhir video kamu bakal paham kenapa ini disebut cara ternak paling cerdas di desa. Awalnya banyak orang ngira, loh, ngapain ayam dimasukin ke lorong besi begini? Tapi ternyata ini bukan sekadar gaya-gayaan. Ini namanya terowongan kawat ayam, sistem modern yang lagi viral di pedesaan. Siang hari, ayam bebas jalan keluar masuk lewat lorong ini. Bisa berjemur, cari makan, tapi tetap aman dari predator dan nggak kabur. Hasilnya, ayam jadi lebih aktif, makannya lahap, tumbuh cepat, dan kandang tetap bersih. Dan yang keren, malam hari ayam-ayam ini balik sendiri ke kandang tanpa perlu digiring. Iya, tanpa disuruh pun balik sendiri. Gabungan antara ayam lepas dan sistem modern ini bikin hasil ternak naik 2 kali. Pagi-pagi bikin emosi, gimana nggak emosi? Kita sudah nyiapin pakan, terus mau dikasihkan itu malah ditumpahkan sama ayam, itu malah gimana? Ya kita sebagai peternak ya harus cuma bisanya sabar. Cari makan. Sekarang si ayam sudah punya rumah baru karena telurnya pecah telus. Akhirnya si ayam dipindah ke kandang baru. Sepertinya si ayam bertelur lagi. Ayo kita cek. Wah, misi berhasil. Telurnya tidak pecah, teman-teman. Ini salah satu cara unik memelihara ayam secara bebas. Kandangnya bukan permanen, tapi bisa dipindahkan ke berbagai area. Siang hari, ayam bebas berjalan dan mencari sebagian makanannya sendiri. Saat sore tiba, mereka kembali ke kandang untuk bermalam. Kalau kalian punya ternak ayam pasti tahu lah, nggak pagi, nggak tengah malam pasti jaga kandang. Jadi nggak heran sih kalau pas jaga kalian akan bertemu sosok ini. Seperti cerita pria ini, di tengah malam ia dikejutkan dengan penampakan sosok pocong yang berdiri di lorong kandangnya. Walaupun kata sebagian anak indigo, pocong termasuk setan yang ecek-ecek, tapi yang namanya setan apalagi sosok pocong, serem cuy. Kalau kalian Pingin punya peternakan ayam petelur skala kecil seperti ini? Inilah sekilas proses pemotongan paruh pada ayam petelur, yang dilakukan saat ayam Sudah setahun lebih saya tidak berkunjung ke peternak ini. Beliau namanya Mas Bowo, peternak ayam Bangkok dan ayam Filipin. Perhatikan video ini teman-teman. Orang ini beternak ayam petelur dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara umbaran. Jadi ayam-ayam ini dibiarkan berkeliaran di alam terbuka seperti ini. Jadi kebiasaan dari ayam kampung itu kalau habis makan perutnya itu udah besar-besar kayak balon, bagian temboloknya itu mereka akan mencari minum. Nah ketika minum itu tidak tersedia, biasanya itu nanti pakan itu akan macet di tembolok. Dia akan susah turun, susah dicerna.
Makanya kalau ayam itu dikasih makan kok kurang lahap, pertumbuhannya kurang maksimal, nah itu bisa jadi air minumnya kurang, pemberian minumnya telat-telat, akhirnya pencernaan ayam itu kurang maksimal. Wah, ayam Inilah ide berternak ayam petelur dengan skala rumahan. Dengan memelihara 8 ekor saja, kamu udah bisa mencukupi kebutuhan pokok makan di rumah. Ayam petelur ini bisa setiap hari bertelur walaupun tanpa adanya pejantan. Beternak ayam makan tempat nggak sih? Nggak juga, contohnya ini. Ini adalah kandang 2 pintu untuk 4 ekor ayam. Ini adalah ayam petelur. Jadi, setiap hari mereka menghasilkan telur. Jadi, teman-teman kalau misalnya ingin coba beternak ayam, Beginilah cara unik seorang peternak membangun kandang ayam modern. Inilah alasan kenapa para peternak ayam kampung itu kian sukses, bre. Saya kasih. Setelah sukses berkebun hidroponik, rasanya ada yang kurang nih di pekarangan rumah. Gimana kalau kita manfaatin sisa lahan ini buat sumber protein baru? Kita bakal mulai belajar ternak ayam petelur skala rumahan. Tujuannya simpel, buat konsumsi telur organik sendiri yang lebih sehat dan fresh setiap hari. Nggak perlu besar, yang penting kandangnya bersih, sirkulasi udaranya bagus, dan tetap rapi, agar nggak mengganggu keasrian kebun hidroponik kita. Ternyata belajar ternak itu seru ya. Kuncinya di pakan yang bernutrisi dan kebersihan kandang. Sisa sayuran hidroponik yang nggak terpakai setiap hari kita monitor. Dari baca tuh wapus tapus mana cucu. Ibu bilang harus mikir dulu, biar kontenku cepet rame. Aku pusing, tapi ya gas aja. Bikin lagunya harus bayar, dikira mulung, dicolong orang. Aku senyum dalam hati bilang pulang marah, ibu peluk, ayah bilang saya akan lawan. Ibu bilang harus mikir